malam yang di studio. Sehat semua? Sehat. Selamat malam yang di rumah juga, semoga sehat selalu. Mungkin ada yang nonton dan bilang gini, ini kenapa acaranya dibawain sama wanita ABG itu? Kok fresh banget dilihatnya. Katanya Andi Noya ini baru saja meluncurkan buku biografi. Judulnya Kisah Hidupku. Saya sih kenal sama Andi Noya. Tapi orang yang meluncurkan buku, sudah punya buku biografi itu, orang yang biasanya pede banget. Semua orang kenal gue. Gue tulis buku. Judulnya Kisah Hidupku. Semua harus tahu. Tapi benar nggak ya semua orang kenal, seluruh Indonesia kenal sama seorang Andi Noya? Kita dengarkan pendapat masyarakat ya. Silakan. Andi Noya, oh, nggak tahu. Oh, kurang tahu ya? Andi Noya, nggak tahu. Andi Noya, nggak tahu. Andi Noya tahu. Pernah dengar. Pernah nonton di rumah. Yang tinju begini kan. Kenny tahu. Kalau Kiki Andi tahu. Di Candy jelas tahu. Oh, saya tahu. Nah, itu Andi Noya. Ya, ingat. Yang itu Kick Andy kan, ingatnya labelnya sepatunya aja, itulah lambangnya sepatu aja kan. Kepalanya botak. Andi Noya itu orangnya kreatif, terus dia gitu pinter. Andi Noya dari ininya apa, cara bicaranya, terus suaranya khas gitu kan, ya sama rambutnya masih botak kan. Orangnya kritis, kalau dari physically sekarang udah botak, dulunya kribo gitu kan. Iya, saya sangat kenal dengan Andi Noya ya. Dia salah satu figur yang paling saya sukai. Dia itu tipikal yang saya tahu tuh dia kan botak, kacamataan. Terus dia sangat memotivasi saya. Saya jarang nonton TV sih sebenarnya. Kayaknya dia ada di TV ya. Oh, tahu yang botak. Saya kenal. Saya pernah foto bareng waktu itu. Nggak sengaja saya minta kasih tunjuk sulap, dia diem. Aneh. Sebenarnya pemisah. Mereka adalah dua orang anaknya Ki Candy. Begitu juga dengan saya. Bilangin ayah lu. Ayo lu. Ayo lu. Langsung saja saya panggilkan yang paling kece, Andi Noya. Bang Andi. Baik, di mana ini saya ya? Ini di acara keren banget, penontonnya banget. Oh iya. Hebat banget. Iya, memang kalau host acara yang penontonnya masih sedikit kagum ya. Iya. Aku boleh pinjem. Silakan duduk loh, silakan dulu tuh. Terima kasih. Aduh Bang Andi, aku senang sekali bisa ada di sini. Jadi harusnya sekarang aku mungkin nggak panggil Bang Andi aja karena banyak yang kenalnya Kick Andy. Jadi aku panggilnya Bang Kick. Sekarang kalau misalnya ada yang bertanya ke Bang Andi ini sebetulnya orang apa sih? Menurut Sarah aku orang apa? Orang kinclong. Kalau ibu Jawa Belanda. Ayah ada Ambon. Jawa Belanda, Portugis. Ambon. Oh, Portugis. Iya. Oh, bisa bahasa Portugis? Tidak. Oke. Portugis ada, terus? Ambon. Ambon. Noya itu Ambon. Oke. Iya. Jadi kalau orang tanya orang apa, jawabnya semua itu? Repot memangnya. Dari Iya, dulu nanti kalau tanya dibilang orang apa. sombong, banyak banget semua disebut. Orang Indonesia yang baik aja lah. Orang Indonesia yang baik. Oh, enggak, jangan tepuk tangan dulu. Sebentar. Baik itu hanya ilusi. Ini kan bukunya kan sudah rilis ya. Iya. Nanti seluruh Indonesia baca. Nggak baik-baik amat kan sebetulnya. Sekarang aku mau tanya dari mulai bayi. Katanya pernah dibawa ke Ternate karena
Itu kena santet bener nggak sih? Katanya di buku ini ada cerita itu. Cerita itu saya tahu dari ibu saya, tapi kakak saya menjelaskan lebih detail lagi. Jadi waktu saya umur 4 bulan, itu kena santet, teluh. Anak 4 bulan diteluh ya? Iya. Salah apa dia ya? Apa mungkin waktu lahir mukanya udah gimana gitu? Udah berewokan. Iya, udah berewokan. Kok bisa kan 4 bulan itu lagi lucu-lucunya ya? Rupanya yang diteluh itu ayah saya. Meleset kena saya. Itu persaingan di kantor. Kebetulan ada kerabat ayah saya yang datang, dia bilang ini anak kena teluh ini. Bukan sakit biasa karena sudah diobati, dibawa ke rumah sakit, dokter bilang nggak ada penyakit. Jadi apa waktu itu? Demam atau apa? Kurus, sudah kering, nggak bisa makan, nggak bisa. Jadi katanya tinggal tulang dan kulit. Kemudian dia bilang mau nggak disembuhkan? Ya tentu saja mau orang tua. Apa yang harus dilakukan? Dia bilang siapkan baskom, diisi air, terus dimasukkan bunglon ke dalam air itu. Kemudian muncul wajah orang yang menyantet saya atau ayah saya yang kena ke saya. Kemudian pertanyaan dari orang pinter ini yang kerabat, dia bilang ini mau dilanjutkan atau tidak? Maksudnya apa? Ini kalau saya tikam bunglonnya, maka orang di sana akan meninggal. Tapi kalau tidak mau, anak ini harus keluar dari tanah Jawa. Maka orang tua saya memilih kalau gitu kita keluar dari tanah Jawa, saya dibawa ke Ternate. Jadi 4 bulan itu dibawa ke Ternate naik kapal. Naik kapal? Kapal laut. Itu berapa lama perjalanan, ingat? 10 hari. Saya nggak ingat, saya masih bayi. Aku. Ya kali aja kena santet, hubungannya sama orang pinter, jadi pinter banget gitu. Baiknya. Akhirnya berapa lama di Ternate itu? Tahun 64. Tahun 64. Ini cerita di buku ini selain ada tentang waktu masih bayi disantet, katanya juga sempat ada cerita tentang meninggalnya kakek Bang Andi karena dibunuh. Iya. Jadi kakek saya ini kepala penjara di Watampone, di Bone. Di Bone, ya, waktu itu sekitar tahun 65 di Jakarta kan, peristiwa Lubang Buaya, para jenderal dibunuh. Isu Lubang Buaya ini rupanya sampai juga ke Bone. Dan situasinya mencekam sekali. Kebetulan ketika kakek saya itu jadi kepala penjara di Bone itu, ada tahanan yang dititipkan. Tahanan ini terindikasi PKI. Ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, di Watampone mulai bergejolak juga. Jadi massa itu marah minta agar tahanan dikeluarkan. Nah, kakek saya merasa bahwa tidak ada perintah dari Jakarta untuk mengeluarkan tahanan ini karena ini titipan CPM, maka dia pertahankan itu. Tidak boleh. Jadi ditutup. Ternyata massa begitu marah, dobrak. Nah, akhirnya kakek saya dibacok. Wakilnya juga yang mencoba mempertahankan penjara dibacok. Konon menurut penduduk setempat, ini cerita dari ibu saya, 3 hari lamanya mayat kakek saya itu geletak di halaman penjara. Tidak ada yang berani memindahkan. Nah, kemudian ketika kami telusuri kemana mayat itu, sampai detik ini tidak pernah lagi kami tahu di mana makam kakek saya. Tapi kan pada saat itu terjadi semua kerusuhan itu masih sangat muda ya Bang Andi, masih kecil saya banget. 4 tahun, 5 tahun. Iya. 5 tahun. Ingat sosok kakek nggak? Masih ingat. Kakek saya itu selalu mengajak saya cari kunang-kunang. Karena di daerah sana banyak sekali kunang-kunang. Kita masukkan dalam toples, kemudian dibungkus kain, kemudian diikat di atas, kami dulu pakai kelambu kan, di penjara. Tinggal di kompleks penjara, kelambu digantung. Jadi lampu dimatikan, terlihat kunang-kunangnya gitu. Pada saat kakek saya meninggal, saya ingat tiba-tiba seisi rumah teriak, menangis semua, bingung. Baru kemudian ibu saya memeluk saya, mengatakan bahwa opa sudah meninggal. Padahal ini cerita belakangan dari ibu saya, itu ibu saya sudah punya firasat. Jadi dia bermimpi bahwa kakek saya itu sebenarnya di situ dibunuh memang. Jadi ibu saya bilang jangan berangkat untuk kerja karena dia mau kembali ke Watampone. Tapi kakek saya bilang enggak, ini tugas jadi saya harus berangkat. Jadi menurut ibu saya bahkan waktu jeepnya berangkat itu ibu saya lari-lari teriak-teriak bilang jangan pergi. Ya itu kenangan terakhir keluarga kami terhadap kakek kami. Habis itu sudah nggak ada kabar lagi di mana dia dikuburkan. Ditelusuri juga tidak tahu di mana tempat dan lain sebagainya. Dan setelah kejadian seperti itu kakek sudah tidak ada, tidak tahu kemana, semuanya bingung juga. Nenek terus bagaimana?
Nenek ini kan keturunan Belanda juga. Iya. Kakek juga keturunan Belanda. Ya, Belanda Ambon, yang satu Belanda Jawa. Oke. Ketika situasinya waktu itu chaos seperti itu, tahun 65, Iya. nah nenek saya akhirnya kecewa juga karena suaminya dibunuh begitu saja. Nah, pada saat yang bersamaan datang tawaran dari pemerintah Belanda bagi keturunan Belanda di Indonesia yang mau menjadi warga negara kembali ke Belanda, itu diberi kesempatan. Nah, nenek saya mendaftar Kembali. bersama tante saya 2 sama om saya 1 berangkat. Ibu saya memilih tinggal karena dia sudah menikah dengan ayah saya, jadi memilih tinggal. Nanti saya akan kembali lagi, masih banyak obrolannya. Jadi acara ini enaknya sebutnya apa ya? Kan aku yang bawain. Jadi, Masa apa ya? Andy? Enggak dong. Harusnya? Kick Sarasehan dong. Jangan kemana-mana, tetap di Kick Sarasehan. Pada saat-saat dimana saya kecil waktu itu, saya penuh dengan kemarahan. Kemarahan bahwa ibu saya tidak memberikan kasih sayang yang cukup buat saya. Kabar gembira untuk kita semua. Borobudur Herbal ini ada toko online-nya loh. Tinggal klik, pesan, langsung datang. Nah, gimana? Gembira toh? Borobudur Herbal banyak produknya dan telah lama mengabdi untuk kesehatan bangsa Indonesia. Mau kabar gembira lagi? Buka dulu toko online-nya. Gampang toh? Ya toh? Ya toh? Good. Tadi Bang Andi cerita bahwa pas di Surabaya sudah mulai sebel karena keturunan Belanda. Di Surabaya juga sempat sebel sama orang-orang kaya gara-gara kaca spion. Banyak sebel-sebelnya ya di Surabaya ya. Iya. Ini anak kecil penuh marah ya kayaknya Bang. Pahit hidupnya, pahit. Pahit Iya. di Surabaya itu. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang Surabaya, sebelum saya tanya langsung sama Bang Andi, saya mau kasih lihat tayangan yang ini tentang kehidupan Bang Andi Noya di Surabaya, ya. November 1965, pasca tragedi yang menewaskan kakeknya, Yopi Risakota Clarwater, seorang kepala penjara di Bone, Sulawesi Selatan, sang nenek Yolanda Brouwer memutuskan untuk kembali ke Belanda dan menjadi warga negara Belanda. Sang ibu, Nelly Medi Yvonne Noya Clarwater, kemudian membawa Andi yang saat itu berusia 5 tahun, serta kedua kakaknya pindah dan memulai hidup baru di Surabaya. Mereka semua tinggal di sebuah gang sempit di Jalan Dinoyo Tangsi, Surabaya. Masa kecil Andi banyak dihabiskan di gang sempit padat penduduk ini. Andi seringkali dimusuhi anak-anak kampung karena penampilan fisiknya yang berbeda dari teman-temannya. Andi juga kerap berkelahi, dikeroyok, dan dikejar-kejar oleh sekelompok anak-anak di kampungnya. Kecil dengan Andi Noya, dia itu dari teman-teman tuh beda. Kalau teman-teman itu kan rata-rata Jawa ya. Kalau Andy itu kelihatannya udah agak-agak Belanda begitu. Jadi dan dia lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Jadi kita itu ada rasa gimana ya, ada kecemburuan mungkin ya. Dia lebih baik anunya, bentuk figur tubuhnya dan juga penampakannya lebih bagus. Dan di Noya ini, di kampung ini, ya baru itulah kita lihat ada bule seperti Andi gitu lah. Jadi agak aneh juga gitu loh ya. Gitu. Dan yang kedua, berantem. Pernah suatu masa itu pada waktu itu dia dikeroyok oleh beberapa anak di kampung gitu loh ya. Dan dia ya berani walaupun dia dikeroyok, walaupun juga babak belur gitu. Itu yang saya ingat banget dari Andi Noya. Ini sama-sama kecilnya ya, kita itu sama-sama kecilnya ya. Saya kira ya sama-sama nakalnya, saya juga nakal, anak-anak juga nakal, biasa ya. Kadang kok Andi itu ya ini terus terang ya ngomong kecil, masa kecil ya kan nggak apa-apa ya. Ya dulu memang pernah saya pukuli pernah. Saya antami di sana, di lapangan tenis Jalan Doho sama teman saya namanya Andri yang sekarang polisi itu.
Pernah saya tawur Andy. Terus tawur aja, tawur londo aja, tawur gitu dulu. Namanya anak kecil itu kan gak ngerti gitu loh. Jadi ya wis bergurau nggak biasa, tapi ya enak kok, enak kok. Enak kok Andy itu. Orangnya yes. Dari dulu gitu boy sendiri tuh. Di sini tidak ada Andy. Wah boy kira-kira. Boy sendiri. Kelihatan kan Andy dari dulu. Anaknya lincah waktu itu ya, lincah benar. Karena kita sama masa-masa kecil tuh, dia itu di antara yang paling tinggi di antara kita. Makanya panggilannya itu Andy Londo gitu. Nah, yang paling saya ingat tuh, kalau dia tuh berangkat sekolah pagi tuh, langkahnya, jalannya tuh cepat sekali. Itu cepat sekali kalau itu kita sampai kadang-kadang kalau ngelihat itu sering kalah duluan lah sama dia tuh jalan itu. Sebagai orang tua tunggal, Ibu Andi yang berprofesi sebagai tukang jahit sibuk bekerja. Hidup tanpa kontrol orang tua membuat perilaku Andi kebablasan. Kenakalan dan kejahilan sering dilakukannya. Hidup serba kekurangan juga mengharuskan Andi dan keluarga berpindah-pindah kontrakan. Mereka pernah menempati sebuah garasi mobil berukuran 7 x 6 meter yang dijadikan rumah tinggal di Jalan Prapanca, Surabaya. Tidak hanya itu, karena beberapa alasan, Andi dan keluarga kemudian harus pindah kontrakan ke Jalan Cisadane, Surabaya. Saat tinggal di Jalan Cisadane ini, Andi sering menumpang di rumah tetangga untuk menonton televisi. Kala itu, televisi merupakan barang mahal. Besar di jalanan, kenakalan demi kenakalan kerap Andi lakukan bersama teman-temannya. Di antaranya, mencuri makanan hewan dengan cara memanjat tembok di kebun binatang Surabaya, hingga terlibat kegiatan kriminal. Hidup dengan kondisi memprihatinkan di masa kecil membuat Andi belajar banyak hal tentang kehidupan. Hal inilah yang menjadikan Andi berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Tadi kan disampaikan bahwa penampakannya sudah beda dari yang lain, londo katanya. Apa karena itu dikeroyok? Pada sirik atau kenapa dimusuhin? Betul. Ingat loh, ini tahun sekitar akhir 60-an. Oke. Ya. Di mana semangat melawan Belanda itu masih terasa itu. Oh. Jadi bagaimana kalau kita lihat Hari Pahlawan kan, arek-arek Surabaya. Nah, mereka itu selalu menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Udah semangat. Pokoknya musuhnya Belanda. Mau kecil mau besar, pokoknya Belanda. Pernah ketemu sama Belanda atau enggak, pokoknya musuh banget sama Belanda. Walaupun nggak ngerti Belanda ini sih, pokoknya anak Londo ini, pokoknya musuh. Jadi saya jadi musuh bersama. Jadi karena Londo itu, nah ada lagu yang saya pembukaan dari buku ini, saya cuplik lagu yang membuat saya menderita betul itu. Ini lagu masa kecil selalu diingat? Selalu diingat karena traumatik. Lagu ini bahasa Jawa ya. Kowe arep nang dile, ya. Badhe damel boto kanggo opo le? Kangge ngepruk londo. Oh, jadi mau kemana? Londo salah opo le? Londo jajah kulo. Waduh. Kamu mau kemana nak? Mau bikin batu bata. Iya. Bata untuk apa nak? Untuk ngepruk Belanda. Belanda salah apa nak? Belanda jajah saya. Nah bayangin anak kecil diuber-uber. Kowe Arab nang dile. Arab wah dikejar-kejar. Jadi saya itu selalu jadi dibully. Makanya saya langsung benci betul lahir sebagai anak Belanda. Di rumah itu ayah ibu saya pakai bahasa Belanda. Ngomong bahasa Belanda. Sama kakak-kakak saya bahasa Belanda. Dari Ternate, Makassar mereka pakai bahasa Belanda. Begitu di londo-londoin, saya bilang tidak ada lagi orang boleh pakai bahasa Belanda di rumah ini. Begitu. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Kalau saya, oh ye weto altet. Begitu saya datang, lah iya begitu toh. Jadi masa kecil itu penuh ketakutan atau penuh kemarahan? Lebih banyak ketakutan. Jadi karena apa? Karena saya merasa nggak aman. Kenapa begitu? Orang tua saya kan single parent waktu itu, ayah dan ibu sudah berpisah. Ayah ada di Jakarta, ibu sama 2 kakak
perempuan di Surabaya, sementara ayah dengan 2 kakak laki di Jakarta. Jakarta, oke. Nah, saya nggak punya orang untuk melindungi saya waktu Laki-laki, itu. oke. Jadi tiap kali berantem lari masuk kolong, sembunyi sampai ibu saya nanti kalau maghrib atau malam datang pulang, baru saya berani keluar dari kolong. Di Surabaya ini penuh sedih, penuh marah, sampai terbawa-bawa. Ini yang cerita tentang sebel sama orang kaya gara-gara kaca spion itu apa? Oh, itu kejadian sesudah kami keluar dari Dinoyo Tangsi. Jadi kami pindah ke Jalan Prapanca. Pada saat itu saya dan teman itu naik sepeda. Kalau boleh jujur sebenarnya yang nyupir itu teman saya. Tapi karena saya umurnya udah 13 tahun, sementara dia masih 10 tahun, begitu oleng kami langsung nabrak spion mobil. Mobil Buat, orang. patah. Karena dia anak kecil, yang dikejar kan yang gede. Iya. Langsung orangnya keluar, supirnya dikejar saya. Nah, waktu itu saya tinggal di sebuah garasi rumah orang. Jadi kami hanya mampu menyewa sebuah garasi. Waktu orang itu datang, marah-marah. Rupanya supirnya lapor ke yang punya. Yang punya datang dan marah-marah juga ke ibu saya. Saya dengar ibu saya dimarah-marahin. Saya ketakutan aja. Nah, begitu selesai, sudah sepi, ibu saya masuk, ibu saya peluk saya. Dia bilang, kamu nggak usah takut. Semuanya sudah selesai, kamu nggak salah. Nah, tapi yang terjadi kemudian ibu saya cerita bahwa dia harus mengganti kaca spion itu. Nah, harga kaca spion waktu itu berat betul buat ibu saya. Nah, dan dia mintanya tidak diganti tiap bulan, tapi tiap minggu itu ibu saya harus mengangsur. Nyicil ya tiap minggu. Saya marah sekali mendengar itu, artinya kecewa. Kalau dia, kan dia punya mobil, orang kaya lah. Iya. Kemudian dia melihat kami hanya tinggal di sebuah garasi orang. Yang nggak layak bahkan untuk jadi rumah. Tapi kok tega-teganya dia menyuruh ibu saya untuk mengganti spion itu. Sehingga saya bilang memang orang kaya itu jahat. Yang menarik adalah tadi dari cerita ini, ibu waktu dengar orang itu marah-marah kaca spion, biasanya mungkin saya juga termasuk kalau dengar anak saya, Rajata kamu gini-gini. Tapi ibu nggak marah pada saat itu, memeluk anaknya dan menghibur dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu ibu memang jarang marah atau jarang menghukum. Oh, nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Ibu saya nggak pernah marah. Dia tahu bahwa dia kurang memberikan kasih sayang. Oke. Dia merasa bahwa dia kurang memberikan kasih sayang bagi anak-anaknya karena dia harus kerja mencari nafkah. Pada saat-saat dimana saya kecil waktu itu, saya penuh dengan kemarahan. Kemarahan bahwa ibu saya tidak memberikan kasih sayang yang cukup buat saya, buat kakak-kakak saya. Dan pada saat yang sama juga, ayah saya nggak ada. Jadi saya merasa tumbuh dalam kondisi kurang kasih sayang. Karena itu saya tidak mau itu terjadi pada anak-anak saya, pada anak-anak lain di Indonesia, teman-teman. Jangan kemana-mana ya, kita ngobrol lagi di sini masih di Kick Sarasehan ya. Banyak karena berkali-kali dicuri, pemiliknya udah siap dengan senapan angin. Jadi begitu saya naik ke atas, baru pegang satu, cedak! Kena. Begitu lihat darah keluar. Gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria hatiku pun gembira, badan sehat, rahasia Mastin. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Sarasehan dengan tamu istimewa Andi F. Noya. Ada beberapa kenakalan yang menurut saya ini kenakalan sedikit mengerikan karena sedikit nyerempet ke kriminal ya. Seperti misalnya pernah mau mencuri burung dara atau sudah sempat dicuri burung dara itu? Sudah. Itu kejadian yang reguler jadi habit atau sekali iseng-iseng waktu itu?
Sebelum saya bertemu dengan 3 bersaudara, saya ceritakan ada geng 3 bersaudara, nakalnya nggak ketulungan. Bahkan bukan nakal, kejahatan sudah. Karena kalau kami dulu kan nyuri mangga itu sekedar nyuri dan makan. Dia kalau mencuri, dia bawa kardus. Niat banget untuk dijual. Oke. Dan berani sekali. Pertama curi mangga gitu kan. Nah kemudian burung dara. Burung dara ini jangan ditiru di rumah ya. Nah kita ke orang-orang kaya gitu. Orang kaya pelihara burung di belakang buat hiasan. Buat kami burung aduan, tapi buat mereka hiasan. Soalnya karena berkali-kali dicuri, pemiliknya udah siap dengan senapan angin. Jadi begitu saya naik ke atas, baru pegang satu, cedak! Kena? Begitu lihat darah keluar, lompat, dikejar kita, masuk kampung, hilang. Tapi yang pasti, pada masa kecil itu juga ada satu kenangan dengan seorang ibu guru. Ada kenangan manis sama Ibu Ana. Ibu guru. Oh, itu guru saya di Malang. Ini di Malang. SD Sang Timur. Oke. Kenapa guru ini berkesan sekali dan pernah saya ajak di Kikendi, acara Kikendi saya perkenalkan. Karena Bu Ana inilah orang pertama yang menurut saya yang memberitahu kepada saya bahwa saya punya 2 talenta sebenarnya yang istimewa dalam yang saya miliki. Yaitu menulis. Karena saya mengarang itu dapat 9, 10, 9, 10, 9, 10 zaman dulu ya. Nah dan saya juga menggambar. Nah, Ibu Ana inilah yang menurut saya orang yang mengingatkan saya betapa saya punya talenta. Terus kalimat yang saya ingat waktu itu, Andi, kamu kalau besar jadi hartawan. Belakangan baru saya tahu maksudnya itu wartawan. Bukan hartawan, wartawan. Jadi yang salah ngomong Ibu Ana atau yang salah dengar Bang Andi? Nggak tahu siapa yang salah tapi. Nah, tapi itu yang membuat saya bilang, oh kalau gitu saya ingin jadi wartawan. Jadi wartawan. Nah, itulah yang kemudian lentera jiwa yang saya kejar. Dan setelah saya waktu itu diangkat jadi pemimpin redaksi Metro TV, saya tiba-tiba merasa bahwa saya harus bersyukur. Saya pernah jadi pemret di Media Indonesia dan lain. Tapi waktu Metro TV saya mulai merenung. Saya harus mensyukuri hidup ini. Tuhan begitu baik pada saya. Nah, pada saat itu saya berpikir, kepada siapa saya harus berterima kasih? Ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal, kakak semua udah nggak ada. Kemudian saya berpikir, ada satu guru yang saya ingat. Karena guru inilah yang pertama kali memberitahu saya bahwa saya punya talenta menulis dan akan sukses jadi wartawan. Ibu Ana. Ibu Ana. Tapi aku kata-kata sukses itu saya sempat kagum tapi sempat bingung juga kan dibilang nggak lulus sarjana ya dan nggak lulus SD. Saya nggak pernah punya ijazah SD. Baca sendiri nanti ya. Sekarang saya mau kasih lihat kehidupan Bang Andi waktu di Jayapura seperti apa. Ya, silakan. Tahun 1972, di usia 13 tahun, Andi pindah ke Papua mengikuti sang ayah, Ade Wilhelmus Flores Noya. Di sana, ia tinggal di wilayah Besji yang terletak di sebelah barat kota Jayapura. Pertama, saya kenal Andi itu tahun 76. Di Besji, orang tuanya itu tukang servis mesin ketik. Di Jayapura, Andi melanjutkan pendidikannya di sekolah teknik, mengambil jurusan mesin produksi. Saya berkenalan dengan Bung Andi di STM Dok 7 Jayapura. Kami masuk jurusan yang sama, jurusan mesin produksi. STM itu kita gelarin STM 89. Yang artinya bahwa kami masuk jam 8 dan jam 9 kami sudah kabur dari ruang kelas menuju lapangan Mandala. Pada zaman itu kami selalu berseragam celana jeans, baju putih, dan tas noken. Itu isinya adalah bola kaki. Keputusannya untuk kita kabur dari sekolah itu yang sering saya pikir, wah bertetangkan dengan hati nurani, tapi demi kelompok ya kita kabur aja gitu. Setelah itu kita pasti dihukum bareng-bareng, ya terima saja karena memang itu kekompakan kelas kita. Hukum paling membersihkan halaman atau cabut rumput dan sebagainya. Bersama teman-temannya, Andi kerap melakukan beberapa kenakalan, salah satunya adalah mencuri perahu nelayan di pantai. Tempat parkirnya perahu-perahu nelayan, punya ide-ide kumpul uang, kalau tidak salah 600 rupiah. Baru kita sewa perahu,
nelayan. Minggu pertama kita aman-aman saja dengan sewa-sewa. Minggu-minggu berikutnya begini karena tidak ada pemiliknya, sehingga kita mencuri perahu. Di mata teman-teman sekolahnya, Andi dikenal sebagai pribadi yang baik, pintar, kreatif, dan mudah bergaul. Ia juga populer di kalangan teman-teman perempuannya. Andi Noya itu sosok yang sangat istimewa bagi kita. Dia sangat pintar. Dia masih sekolah STM, dia udah buat biografi, satu cerita, dia kirim ke media Kompas ya waktu itu. Otaknya cemerlang, IQ-nya tinggi. Dia termasuk idola di kalangan kita laki-laki, terlebih di kalangan cewek-cewek yang ada di SMA maupun di SMKK. Karena orangnya unik, murah senyum, orangnya ganteng, rambutnya kribo, kulitnya putih. Lucunya itu ya itu, pacaran itu udah pernah mau sendiri, harus ajak kita ikut, teman-temannya harus ikut, dampingi dia. Andi selalu tampil beda, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kesehariannya. Ia kerap berpenampilan nyentrik layaknya pemain band rock terkenal di tahun 70-an. Penampilannya itu nyentrik, jadi rambutnya kribo, dia selalu pakai kaos kaki bola, sepatu tinggi, boot gitu. Itu sering pakai kalung dot itu. Saya nggak pernah tanya, kenapa itu saya kurang tahu itu maksudnya itu. Itu praktek dia pakai line sendiri gitu. Dia biasanya pakai apa ya, kayak baby doll gitu. Oh, calon monyet gitu. Kita pakai wearpack biru-biru. Kalau dia sendiri yang pakai tali itu. Poster yang dia tempel di kamarnya itu adalah musik-musik rock. Tapi pada zaman itu di Jayapura belum ada musik rock. Jadi memang dia hanya lampiaskan melalui gambar-gambar yang ada, melalui poster-poster yang dia tempelkan dalam kamarnya. Kenangan selama tinggal di Jayapura begitu membekas dalam ingatan Andi. Selain itu, makam ayah tercinta juga ada di kota ini. Tidak heran jika Andi merasakan ikatan batin dengan tanah Papua. Tetap di sini bersama saya dan tamu istimewa saya karena sesaat lagi kita akan bahas tentang Jayapura. Jangan kemana-mana. Jangan kaku gitu dong. Aku sungkan. Enggak, karena ibu guru ini kan harusnya suka sama aku juga. Perlihatkan kesukaanmu. Abang Otong pengen hebat kayak Bruce Lee. Dipanggil-panggil, Bang Otong sudah berdiri. Setiap hari bila perlu minum tongli. Makanya si Otong gagas seperti Bruce Lee. Tongli, si Otong sehebat Bruce Lee. Ngobrol sama Bang Andi Noya ini berasa diajak jalan-jalan keliling Indonesia ya. Sekarang sudah sampai di Jayapura. Nah, waktu diajak oleh sang ayah untuk pindah ke Jayapura, perasaannya saat itu seperti gimana? Ada perasaan aneh karena nyaris sepanjang masa kecil saya itu kan tidak ya? bertemu ayah. Ya. Sekali aja ayah pernah ke Surabaya. Nengok sebentar, kira-kira 3-4 hari, kemudian hilang lagi. Jadi sosok ayah buat saya itu sesuatu yang abstrak. Tiba-tiba saya harus menyusul ayah ke Jayapura pada saat usia menjelang 14 tahun. Saya cerita tentang ayah saya di buku ini juga banyak. Bagaimana kami tinggal dalam satu kamar. Tapi saya bersyukur. Jadi Tuhan punya rencana juga dalam hidup saya supaya detik-detik terakhir sebelum ayah saya pergi, saya menjadi akrab. Jadi kami tinggal berdua di satu kamar. Ya, kami kontrak kamar. Ayah saya bekerja sebagai tukang servis mesin tik tadi. Ya. Nah, jadi siapa yang pulang lebih dulu dia harus masak. Jadi kalau tadi foto poster-poster tadi
itu sebenarnya di kamar sempit tadi. Kan tadi teman-temannya bilang ya, cewek-cewek karena pakaiannya unik segala macem kayak magnet pada nempel. Tapi dikenalin ke ayah nggak pada saat itu? Kekasih-kekasih ABG itu? Ayah saya itu adalah sahabat saya. Untuk urusan pacar-pacar dia sangat terbuka. Dan dia mencoba menilai satu-satu. Oke. Dan dia memaksakan seleranya pada saya. Waktu mengutarakan cinta pada guru bahasa Inggris sempat cerita dulu nggak ke ayah? Ah, itu rahasia. Itu nggak dikasih tahu ke ayah? Nggak dikasih tahu, malu. Jadi ada saat di mana kami kelas 2 STM. Ini STM jadi udah dewasa lah ya, 17 tahun. Oke. Ini kan laki-laki semua gurunya nih. Tiba-tiba kepala sekolah membawa satu wanita dengan pakaian yang menurut kami waktu itu seksi banget. Anak STM. Dia bilang, anak-anak, kalian sekarang punya guru bahasa Inggris baru. Karena selama ini nggak punya guru bahasa Inggris. Oke. Guru bahasa Inggris baru. Wah, heboh nggak keruan. Semua bilang, Bu, how are you? I love you. Semua bilang gitu-gitu. Bang Andi, disir langsung. Saya ketua kelas, Jaim. Saya bilang, teman-teman tenang. Nggak ada yang mau dengar, karena mereka tahu gejolak hati saya juga. Dari main-main, saya mulai jatuh hati sama guru saya ini. Satu hari kami piknik ke satu pulau. Saya udah bertekad betul. Saya bilang inilah kesempatan saya menyatakan cinta saya. Di pulau. Karena ada tanda-tanda dia juga suka sama. Oh, jelas tanda-tandanya, Pak. Tapi kan, sorry Bang, kan kalau guru kan... Kalau guru kan harus baik ke semua murid, harus perhatian kalau bicara... Tapi gini deh, mana ada guru yang kalau begitu selesai, dia kembali ke kelasnya, Andi tolong bawakan buku ibu, aku yang nganterin. Andi ini, Bu, saya Bu. Enggak, Andi. Nah, Andi terus. Kan ini tanda-tanda kuat, ini sinyalnya kuat. Dan saya menangkap sinyal itu dengan baik. Saya bilang, pasti dia suka juga sama saya. Nah, jadi, ke pulau lah kami. Oke. Sampai di pulau, ketika saya pegang tangan guru saya. Hah? Asli? Pegang aja gitu? Adegannya gini, kita tirukan. Kan jalan nih. Ini pantai nih, air laut di sana. Oke. Kita jalan bersama-sama dulu. Terus, aku pegang. Tanpa kata-kata ini. Jangan kaku gitu dong. Aku sungkan. Enggak, karena ibu guru ini kan harusnya suka sama aku juga. Perlihatkan kesukaanmu. Penonton tenang dulu. Aku cuma ingin sampaikan ini dari perempuan ABG ya, yang mungkin pada waktu itu gurunya seusia aku atau mungkin lebih muda. Tertunduk malu dan tertunduk itu ada sedikit berbeda. Ini kan dari sudut pandang saya, boleh dong. Iya benar. Oke, nanti kita baca aja ya. Nah tadi kita bicara soal ayah juga. Boleh cerita nggak Bang Andi tentang detik-detik mendekati meninggalnya sang ayah? Di buku itu memang saya menyatakan penyesalan yang dalam ya. Kenapa penyesalan yang dalam? Karena ayah saya meninggal mendadak, itu pertama. Ketika dia meninggal, kami sedang bersih tegang. Ayah saya lagi marah sama saya lagi marah sama dia. Ayah saya ini orangnya sangat demokratis. Ayah saya nggak pernah melarang. Apapun saya lakukan, dia mendukung. Kami sangat terbuka. Tapi malam itu saya hendak menonton sarung tinju emas. Saya penggemar olahraga tinju. Dan saya dapat tiket dari kenalan ayah saya. Satu tiket dan tiket itu di ringside, artinya paling depan. Ini sebuah prestis buat saya bisa mendapatkan tempat duduk. Dan saya jauh-jauh hari udah bilang sama ayah dan ibu saya akan menonton pertandingan tinju itu. Pada hari dimana saya betul-betul mau berangkat, ayah saya bilang nggak boleh pergi. Kamu temenin ibumu. Saya marah sekali, saya bilang apa-apaan, ini saya mau nonton tinju. Dia bilang jangan, ibumu sendirian. Akhirnya saya berantem, saya lapor ke ibu saya. Saya bilang saya nggak mau ini, saya akan tetap pergi. Saya bilang gitu. Terus akhirnya ibu saya berunding sama ayah saya, udahlah biarkan dia pergi. Ini anak laki-laki nonton tinju udah biarin aja. Enggak, dia tetap harus tinggal. Terus akhirnya ayah saya bilang, sudah, kamu kalau mau pergi, pergi aja. Baru beberapa langkah saya jalan,
Tiba-tiba ibu saya teriak, En, papi, tolong. Saya kaget, saya lari, saya masuk. Saya lihat ayah saya sudah tersungkur di... Ayah saya sudah tersungkur di lantai. Matanya melihat ke atas, gini saya pegang, saya buka gaspernya gitu ya, ikat pinggangnya saya buka, saya coba bantu pernapasan apa segala macam. Dan ketika saya peluk dia, ayah saya sudah nggak bernafas. Dia hanya melihat saya dengan pandangan lanar kemudian hilang. Kalau tahu bahwa ayah saya hari itu mau meninggal, saya nggak akan melawan dia. Ayah yang paling saya cintai, ayah yang paling baik sama saya, hari itu meninggal dan saya lagi berantem sama dia. Jadi itu penyesalan saya yang susah untuk ditebus sampai hari ini. Setelah saya dewasa seperti ini, baru saya menyadari banyak sekali nilai-nilai ayah saya yang sampai saat ini membuat saya bisa seperti sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran dia, sikap demokratis terhadap anak-anak. Sampai hari ini anak-anak saya perlakukan sebagai sahabat, sebagai teman. Karena saya meniru dari ayah saya, tidak otoriter, tidak mendikte anak-anaknya. Anak-anak boleh bicara apa, bahkan boleh berbeda pandang dengan orang tua. Itu pelajaran yang berharga dari dia. Kemudian menikmati hidup. Hidupnya susah terus ayah saya. Tapi kalau Anda ketemu ayah saya, orangnya ceria, penggembira, menyenangkan, disukai banyak orang. Jadi nilai-nilai itu saya tiru sekarang itu, bahwa hidup ini indah, menikmati. Kesusahan itu pada dasarnya ada akhirnya. Kesusahan itu tidak harus diratapi. Dan saya selalu katakan kepada keluarga saya, nikmati hidup. Hidup ini singkat. Jadi jangan dibuat lebih susah lagi. Mbak, boleh nggak kalau gaji pertama saya traktir nonton? Tahu apa reaksi dia? Apa? Apa? Kamu anak kecil mau ngajak aku nonton? Huh. Wow, pakai puh gitu. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minder sih wajahku halus, minder sih jerawat jadi minggir, berkedar sih jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Ngobrol tentang kisah hidupnya Andi Noya ini seru sekali ya, penuh warna. Dari anak yang sering dibully sampai anak yang pandai mencuri. Walaupun nggak boleh ditiru. Dari sekolah teknik sampai akhirnya masuk ke sekolah jurnalistik atau jadi wartawan. Ini setelah ayah meninggal, pindah lagi dari Jayapura, pindah lagi ke Jakarta. Iya, karena sudah tidak ada tulang punggung, nggak ada biaya. Oke. Jadi kakak saya yang di Jakarta bilang, udah ikut aku aja ke Jakarta. Maka saya ikut kakak saya, dia yang biayain saya melanjutkan ke STM. Dulu STM 1 Budi Utomo filial, kelas jauh. Kemudian berubah menjadi STM 6. Oke, dan hari ini saya lihat ada kepala sekolah dulu saya, Pak Nurjaman, boleh berdiri? Iya, ini kepala sekolah saya di STM 6. Dan teman-teman guru, wajah-wajah yang berjasa dalam hidup saya. Dan alumni STM 6. Iya, ada sahabat saya juga Ucup. Ya, terima kasih ada sudah datang. Ada di sini juga. Katanya sempat dapat beasiswa juga, cuman saya lulus tahun 80. Itu saya lulus terbaik di STM 6 dari semua jurusan. Dan dapat beasiswa waktu itu untuk kuliah di IKIP Padang. Oh, oke. Tapi dengan catatan harus jadi guru selama 2 tahun kalau nggak salah atau 3 tahun. Yeah. Nah, tapi pada saat seperti itu, saya sedang terobsesi untuk jadi wartawan. Yeah. Teringat kembali Bu Ana. Bu Ana. Oke. Saya begitu tamat STM, saya bilang saya tidak mengambil kesempatan beasiswa itu. Dan saya bilang sama kakak saya mau kuliah untuk jadi wartawan. Kakak saya bilang, aku nyerah sebenarnya.
karena nggak ada biaya. Nah kemudian waktu daftar nggak boleh, nggak bisa masuk. Oh, karena anak STM dari teknik ya, Oke. SMK teknik, mesin, masuk jadi publisistik nggak boleh. Oke. Wah, akhirnya saya dan ibu saya waktu itu berjuang untuk supaya bisa masuk STP. Nah, terus kemudian ada dosen yang baik hati namanya Pak Murianto Ginting. Iya. Nah, beliau ada di sini. Ada di Pak sini Murianto. Pak Murianto. Ya. Pak Murianto Ginting ini saya masih ingat. Beliau bilang, udah kita akan coba, tapi harus minta izin dari Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi. Ya. Kami berjuang ke sana, dapat, terus Pak Murianto lapor ke Pak Ali Mokhtar Hutasuhud, Rektor. Oke. Ini ada kasus seperti ini. Ini menurut penuturan Pak Ginting waktu itu ya. Terus Pak Hutasuhud bilang, udah masuk aja anak ini. Untuk itu Pak Ali Mokhtarnya sudah tidak ada, tapi yang ada anak-anak beliau sekarang. Boleh berdiri. Tanpa izin Pak Hutasuhud, saya nggak akan pernah jadi wartawan. Dan itu artinya lentera jiwa saya dimatikan pada saat itu. Tapi berkat ayah beliau, saya bisa masuk Mimpinya STP. bisa. Terima kasih. Tapi ternyata pada saat itu, walaupun nilai bagus, kehidupan kampus tidak ciamik anak-anak lain katanya. Beli gado-gado aja susah, benar? Oh iya, kan kakak saya sudah bilang bahwa dia tidak mampu. Biaya, oke. Tapi dia tidak tega juga lihat adiknya memilih tetap kuliah. Jadi dia mencoba tetap membiayai dengan sebisa-bisanya. Iya. Nah karena itu di kampus waktu itu ini ada teman-teman saya dari STP, boleh Oh, berdiri ada juga di sini. Ada kakak kelas, ada satu kelas, mungkin ada adik kelas, ya. Jadi di kampus dulu, untuk bisa sampai ke kampus saja saya harus berjuang karena kakak saya hanya kasih Rp5.000 untuk 1 minggu, ongkos transport. Jadi bagaimana ngakalin untuk bisa hidup atau bisa naik turun bus dengan 5.000? Iya. Baca sendiri nanti ya. Ada sahabat-sahabat juga di kampus, ada teman dekat yang terus sampai sekarang katanya kerja bareng juga. Siapa itu? Orangnya ada sekarang, ini namanya Agus Pramono. Mas Agus, sosok Bang Andi waktu di kampus seperti gimana? Dari dulu ya Bang Andi ini kalau bercerita itu yang seperti kita saksikan tadi, menarik, nggak tahu dia benar atau bohong, pokoknya dengerin. Terus dia kan pintar menulis ya, kalau menulis. Jadi itu jadi favorit teman-teman kan. Dia sering nolong teman-teman untuk mengeditkan karya-karya, tulisan-tulisan itu. Gitu. Tapi benar nggak konon kabarnya beberapa cerpen-cerpen karyanya Bang Andi itu ide-idenya ada dari Mas Agus juga? Ya antara lain, tapi yang kebanyakan sih cerita humor ya. Jadi Bang Andi ini kan kalau kuliah itu kan susah untuk keuangan ya. Jadi dia tuh mencari uang itu dari menulis cerpen. Untuk mendapatkan uang gitu. Ditraktir nggak? Ya kadang-kadang ditraktir tapi makan gado-gado, udah enak sekali. Dari cerita tadi sering nulis dan lain sebagainya, nilai kuliah juga selalu bagus. Jadi kuliah lulus ya? Enggak. Saya drop out. Drop out? Iya. Dikarenakan? Ada 2 alasan. Pertama nggak mampu lagi. Kemudian ada peluang untuk jadi reporter apa dan siapa, majalah Tempo waktu itu, Graffiti Pers menerbitkan buku. Nah di kampus diumumkan itu siapa yang mau jadi wartawan freelance untuk apa dan siapa. Nah, saya secara tidak sengaja itu ikut teman nganterin dia ke Pasar Senen untuk nganterin naskah terakhir, hari terakhir itu. Di Metro Mini itu sambil jalan, saya bilang, kamu nulis apa sih? Saya baca tulisannya. Alah, kalau begini aja aku pasti lebih bagus ini tulisanku. Waduh, aku mulai tergoda. Saya udah mulai tergoda kan. Nah, begitu sampai di sana, ada sekretaris yang nemuin kami, itu saya bilang sama Mbak sekretaris ini, saya bilang, Mbak boleh nggak saya ikutan? Ikutan apa? Ikutan tes. Loh, udah terlambat, hari ini udah tutup. Tolonglah Mbak, saya kepingin sekali ikut. Sebentar ya, masuk. Ya udah kamu boleh ikut. Jadi tepat tanggal 6 November, pas ulang tahun saya dapat surat dari Graffiti Pers, majalah Tempo,
bahwa saya diterima jadi reporter. Tapi pasti ada sosok wanita yang lebih kagum pada saat itu. Nah, ketemu kekasih yang akhirnya menjadi pendamping hidup itu kapan? Nah, Mbak Sekretaris tadi itu, Aha. begitu masuk hari pertama, dia bilang nanti kalian semua, kita di briefing, kalian semua nanti ambil gajinya sama saya ya. Oke. Mendekati honor pertama kami, jadi udah 1 bulan kerja, dia kan sliwer-sliwer terus di depan ruangan kami itu. Karena ruangan kami memang di depan ini, depan ruang tamu. Jadi kita ngetik-ngetik, begitu dia lewat, saya lihat, memang cantik ini. Nah, begitu selesai, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba saya bilang, Mbak, boleh nggak kalau gaji pertama saya traktir nonton? Tahu apa reaksi dia? Apa? Apa? Kamu, anak kecil, mau ngajak aku nonton? Huh. Wow, gitu. Iya. Nah, begitu gajian, saya datang ke meja dia. Saya duduk, Mbak, saya sudah bisa ambil gaji. Oh ya, ini dia buka-buka, udah. Dan waktu itu karena saya yang paling rajin, gaji saya paling besar. Nih, kamu hebat nih, dapat 12 narasumber, 120.000. Dikasih. Wah, senang sekali kan, gembira. Begitu. Makasih Mbak, makasih. Tunggu dulu. Ada apa Mbak? Kamu serius waktu itu? Akhirnya kami menikah 2 tahun kemudian. Sudah berapa tahun jadi menikahnya? Boleh Sampai tahu? saat ini sudah 28 tahun. 28 tahun. Anak sudah 3. Laki-laki semua. Laki-laki semua dan mereka ada di sini sekarang. Ada di sini. Istri berdiri. Ya, istri tercinta ada ini, Retno Palupi, boleh berdiri ya. Buat saya profesi wartawan jurnalis itu profesi yang harus punya integritas, harus punya kredibilitas. Karena itu buat saya tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba menerima amplop. Datang bulan gak lancar, capek deh. Oh bulan, datanglah. Ayo minum es kapsul. Datang bulan teratur. Hari-hariku jadi ceria karena M kapsul. Sahabat wanita, M kapsul redakan nyeri. Kapsul. Sebelum saya masuk ke karirnya Bang Andi Noya yang sudah 30 tahun menjadi wartawan ini dan katanya terkenal lumayan kejam dan tegas. Di buku ini kan ada cerita juga bahwa walaupun tidak ada beberapa ijazah itu, tapi sempat ada tawaran-tawaran beasiswa dan lain sebagainya banyak sekali. Itu gimana tuh bisa gitu? Iya, profesi wartawan ini selain menyenangkan, juga menjanjikan banyak peluang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, baik dalam penugasan maupun beasiswa. Oke. Nah, saya beberapa kali mendapatkan kesempatan itu, dan di dalam cerita di buku ini, saya ceritakan pengalaman-pengalaman yang lucu-lucu saja, termasuk ketika kami di Cardiff, ya, di Wales, Inggris, belajar jurnalistik. Nah, untuk menghemat uang, itu ada pasar murah. Sehari sebelumnya saya sudah beli 1 kotak dus mie instan. Nah, saya bilang, waduh ini kalau dimakan pakai telur asik ini sebenarnya. Maka waktu datang ke pasar murah itu saya berburu telur. Persoalannya adalah ketika saya lihat, wih murah sekali. 1 kotak itu isinya 30 begitu, itu cuma kira-kira 8 pound, pound sterling. Saya pikir nanti dimasukin plastik kita tenteng. Ya udah angkut aja sekalian sama tempatnya. Sama tempat crate-nya. Oh. Gimana bawanya? Nah, ini teman-teman saya ngomong-ngomong deh. Udah Mas Andi, beli aja telur ini penting ini buat kesehatan, bla macam-macam. Akhirnya saya terpengaruh juga, akhirnya saya bayar beli. Pulangnya kan saya bawa begini. Terus mau naik taksi mahal. Mau naik bus, bayangin naik bus begini. Teman-teman, udah Mas Andi kita jalan aja, tenang aja kita temenin. Udah bener ya? Iya. Bawa saya mikul gini telur sepanjang jalan menuju tempat penginapan.
Sepanjang jalan saya diledekin sama mereka. Teman-teman saya yang brengsek itu sekarang ada di sini. Coba berdiri. Ini geng Kardif. Ini geng Kardif ini. Ya. Kalau misalnya cerita tentang Bang Andi lumayan kejam ini setelah menjadi pemimpin redaksi, katanya sempat ada mengeluarkan satu reporter karena nggak pakai dasi dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya. Kalau sekarang merenung kembali, kejam juga memang saya ya. Ada banyak reporter ya, bahkan produser. Itu yang saya berhentikan. Buat saya profesi wartawan jurnalis itu profesi yang harus punya integritas, harus punya kredibilitas. Karena itu buat saya tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba menerima amplop, mencoba main-main dengan uang. Bagaimana mereka menyampaikan kebenaran kalau untuk urusan mereka sendiri aja mereka tidak mampu mempertahankan integritas. Jadi di situ saya kejam. Tapi yang menarik adalah semua orang yang saya berhentikan sampai hari ini menjadi sahabat saya. Sampai hari ini kami hubungannya masih baik. Jadi memang bukan urusan personal, tapi urusan profesional. Betul. Nah, sikap ini yang saya jaga sampai hari ini. Di buku ini nih kelihatannya banyak sekali kisah-kisah yang belum diungkapkan sebelum-sebelumnya nih. Tiba-tiba ada buku ini ditulis yang memakan waktu 4 tahun, betul ya? Kenapa diungkapkan sekarang? Kenapa memutuskan untuk oke, aku mau tulis buku ini untuk banyak cerita yang pengen dibagi ke banyak orang? Saya dari dulu merasa bahwa panggung Kick Andy dan saya adalah medium. Kami atau saya hanya menyediakan pentas, kemudian orang-orang yang inspiratif itulah yang harusnya menceritakan kisah mereka di panggung saya. Nah, kenapa saya tiba-tiba menjadi bagian dari panggung itu? Menjadi tamu, menjadi orang yang dianggap menginspirasi. Karena saya bilang nggak bisa. Ini ada konflik kepentingan dan mungkin saya merasa tidak layak karena cerita-cerita orang atau tamu-tamu di Kick Andy menurut saya hebat-hebat. Tapi kebetulan saya bersahabat dengan seorang wartawan Kompas namanya Robert Adi KSP. Yang kebetulan tetangga saya. Dia yang merayu saya, Bang Andi kan selalu menceritakan kisah-kisah inspiratif orang-orang. Padahal ceritanya Bang Andi sendiri menarik. Saya bilang enggak. Hari pertama, besok datang lagi dengan bujukan. Akhirnya saya bilang ya sudahlah. Tapi aku yang nulis ya Bang. Iya. Maka dia wawancara saya tiap Sabtu dan Minggu. Nah, akhirnya jadi buku dan Robert Adi KSP sudah ada di depan kita. Ada di sini. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Dan untungnya saya bertemu dengan penerbit yang juga hebat, yang punya dukungan luar biasa. Maka di sini ada Mas Patris, penerbit buku Kompas. Dari tadi sudah dikenalkan beberapa orang-orang spesial yang menjadi bagian dari kisah hidupnya Bang Andi Noya. Ada kakak-kakak belum diperkenalkan, apakah ada di sini juga? Dan terakhir, di akhir cerita itu saya menceritakan bahwa ibu saya sudah tidak ada, ayah saya sudah tidak ada, dua kakak perempuan saya tidak ada, maka yang tinggal saat ini saya beserta dua kakak tercinta saya, Raffi dan Kerry. Iya. Tinggal kami bertiga, tapi syukur saya lihat ada keluarga dari pihak ayah saya hadir juga di sini, boleh berdiri dari Ternate. Iya. Terima kasih dukungannya dan saya lihat masih banyak juga dan satu tamu istimewa saya. Saya harus datang untuk menyalami dia dan menurut ibunya dan ayahnya dia adalah pengagum acara Kick Andy, Hani namanya. Ya, Hani, terima kasih sudah mau datang ya. Jadi masuk TV nih sekarang ya. Karena dia bilang dia nggak pernah nggak nonton acara Kick Andy. Dan aku bilang di hari istimewa saya hari ini saya ingin mengundang Hani. Terima kasih Hani. Iya. Di luar Kick Andy, di luar kesibukan kemarin sempat beberapa tahun menyiapkan buku ini juga, kegiatannya apa lagi Bang? Banyak orang belum tahu mungkin di balik program Kick Andy itu ada kegiatan yang lebih besar, kegiatan yang sifatnya sosial, melalui Kick Andy Foundation. Jadi kami melakukan banyak sekali aktivitas dan aktivitas ini saya mengibaratkan Kick Andy Foundation ini sebuah jembatan. Jembatan yang mempertemukan antara orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan orang-orang yang ingin membantu. Nah, Kick Andy adalah jembatannya. Dan sampai hari ini sudah hampir 10 tahun
saya melakukan peran itu sama teman-teman tim Kikendi maupun Kikendi Foundation. Bersama istri saya juga punya kegiatan sosial sendiri, yaitu punya Yayasan Rama-Rama. Nah, akhir dari semua itu perenungan saya selama ini, kalau dulu saya merasa Tuhan tidak adil, karena saya diperlakukan seperti itu nasib saya. Nah, ketika saya merenung kembali hidup saya bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menempa saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya bisa berempati pada orang-orang yang mungkin kurang mampu, dan saya dengan segala apa yang saya miliki, baik melalui program televisi ini, maupun apa yang saya bisa lakukan di luar program, saya bisa membantu banyak orang. Banyak sekali kisah-kisah menarik dari kehidupan Bang Andi Noya yang akhirnya membentuk pandangan-pandangan yang inspiratif dari Bang Andi Noya. Dan semua itu ada di buku ini, Kisah Hidupku, yang malam hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol, kebetulan juga ini adalah malam dari atau hari peluncuran buku Andi Noya, Kisah Hidupku. Dan semua yang hadir di sini, ini sudah dibagikan bukunya. Ini katanya lebih dari 700 penonton, semuanya sudah dapat bukunya. Sudah dibagikan bukunya. Seneng gak dapat buku ini? Seneng banget. Tadi kayaknya ngobrol tentang ini itu masa kecil sampai masa sekarang ini kayaknya nggak puas, semua ada di cerita ini. Ada juga yang tadi tidak diungkapkan, semua pasti ada di sini ya. Dan saya berterima kasih banget. Ini buku buat saya juga nggak sih Bang? Oh tentu saja. Buku ini saya persembahkan untuk Sarah Sehan. Aduh terima kasih alhamdulillah Bang Andi, terima kasih sekali. Dan yang perlu disampaikan di sini juga, buku ini dibagikan ke semuanya dan sudah ada tanda tangan aslinya, langsung ditandatangani oleh Bang Andi Noya di sini. Dan karena Bang Andi ini kan ya di setiap acara, setiap ngundang bintang tamu selalu memberi inspirasi banyak orang dari obrolannya, selalu memberi kejutan juga untuk bintang tamu. Jadi di sini tim dari Kikendi juga memberi kejutan untuk Bang Andi. Ada kejutannya. Ini dia, biasanya Bang Andi yang kasih karikaturnya, sekarang Bang Andi yang dapat karikaturnya. Mirip ya Bang, coba dilihat. Nah tuh. Bang Andi terima kasih, saya sudah dapat kesempatan untuk ngobrol. Semoga obrolan kita tentang buku, yang ini semua kisah bisa dibaca, ya Anda baca sendiri di Kisah Hidupku oleh Bang Andi Noya. Ini semoga obrolannya bermanfaat, semoga bukunya juga bermanfaat untuk semua. Dan untuk itu, ini juga ada kejutan lagi untuk semuanya yang lagi nonton ya. Ada penampilan dari Edo Kondolongit dan featuring Soa-Soa. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti
kecil cabai rawit. Keseleo pijakan jangan badan. Oleh sendi biar kecil langsung gigi. Sendi kecil-kecil cabai rawit.